Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PSKK kelas 12 Master Ganjil, hari ini kita akan membahas sistem kontrol loop terbuka dan tertutup. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, kita mulai ke materinya, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan tertutup. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita banyak berkecimpung dengan peralatan yang menggunakan sistem kendali secara otomatis, baik itu sepenuhnya atau sebagian. Contohnya saat kita mengendarai mobil, saat kita menggunakan HP, mesin cuci, dan lainnya. Singkat cerita, sistem yang digunakan untuk membuat suatu perangkat dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan manusia itu biasanya disebut dengan sistem kendali atau kontrol sistem, seperti itu ya. Kemudian kita ke materi sistem kontrol loop terbuka atau open loop. Sistem kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Dengan kata lain, sistem kontrol loop terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Blok diagramnya pertama ada tujuan. Tujuannya itu apa sih? Nah, itu sebagai referensi atau set point. Biasanya kita sebut dengan input. Kalau ada input berarti ada output. Dari input masuk ke controller, kemudian aktuator, plan, langsung output tanpa ada feedback atau kendali ulangnya, seperti itu. Kemudian cirinya apa aja sih? Cirinya itu sederhana, harganya murah, kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan, dan berbasis waktu. Itu ciri-cirinya kontrol loop terbuka. Kemudian contohnya apa aja? Nah, contoh aplikasi sistem kontrol loop terbuka adalah mesin cuci, oven listrik, tangga berjalan, rolling detector, dan lampu lalu lintas berbasis waktu. Kemudian saya akan menjelaskan mesin cuci. Biasanya kalian melakukan perendaman, pencucian, dan pembilasan dalam mesin cuci ini berbasis waktu. Kalian misalnya mengeset mesin cuci ini 60 menit. Dalam waktu 60 menit ini mesin cuci bekerja. Dalam bekerja tersebut mesin cuci ini kita on kan selama 60 menit, habis itu sudah mesin cuci mati tanpa mengukur baju kita itu bersih atau enggak sih. Nah, seperti itu. Kemudian kelebihan sistem kontrol loop terbuka itu apa? Pertama, konstruksi yang sederhana dan memerlukan perawatan yang mudah, cenderung lebih mudah dibandingkan dengan sistem kontrol loop tertutup. Tidak ada kesalahan dalam kestabilannya. Kemudian mudah dikerjakan ketika output sulit untuk diukur atau memerlukan kepresisian yang tinggi. Contohnya pada sistem mesin cuci tadi ya, mesin cuci kan sangat sulit ya untuk mengukur kualitas outputnya. Pakaianmu itu udah bersih atau belum? Lah, itu sangat sulit. Seperti itu. Kemudian kerugiannya apa? Kalau ada kelebihan pasti ada kerugian. Kerugiannya antara lain gangguan atau disturbance dan pergeseran pada plan bisa menyebabkan kegagalan sistem dan kemungkinan nilai output berbeda dengan set point. Kemudian untuk menjaga kualitas output dari waktu ke waktu diperlukan proses pengkalibrasian lagi, seperti itu. Kemudian Ibu punya soal. Yang pertama, sebutkan kelebihan dan kerugian sistem kontrol loop terbuka. Tadi sudah saya jelaskan.
Yang kedua, jelaskan mengapa sistem pada oven listrik disebut sistem kontrol loop terbuka. Ibu tadi memberikan contoh mesin cuci. Nah, kalian tugasnya oven listrik seperti itu ya. Kemudian materi yang kedua, sistem kontrol loop tertutup atau closed loop. Sebelum kita ke closed loop, kita harus tahu dulu sistem kontrol umpan balik itu apa sih? Biasanya disebut dengan feedback. Sistem ini mempertahankan hubungan antara keluaran atau output dan set point atau input referensi dengan cara membandingkannya dan menggunakan hasil perbedaan atau error tersebut sebagai masukan controller. Sistem kontrol umpan balik seringkali disebut sebagai sistem kontrol loop tertutup. Kemudian kita lanjut ke pengertian dari sistem kontrol loop tertutup. Adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik atau feedback yang slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian sistem kontrol loop tertutup selalu berarti menggunakan aksi kontrol umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Jadi beda dengan yang terbuka tadi, kalau yang tertutup masih ada pengontrolnya untuk mengurangi, ingat ini, untuk mengurangi kesalahan sistem, maka ada feedback seperti itu. Kemudian blok diagramnya. Tadi kalau yang terbuka cuma ini aja kan, dari tujuan sampai output. Kalau yang tertutup bedanya ada ini. Ini sebagai feedback. Nah, seperti itu. Dari tujuan referensi atau set point, biasanya disebut input, ke controller, aktuator, plan atau proses. Kemudian sebelum output, nah di feedback dulu. Output yang dihasilkan itu sesuai enggak dengan referensi set point yang kita inginkan. Kalau nggak sesuai berarti di feedback dulu. Terus prosesnya seperti itu hingga menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian contohnya apa aja? Contohnya yaitu lemari es, pemanas air otomatis, kendali termostatik, dan AC. Di sini Ibu akan menjelaskan yang AC atau air conditioner, pendingin ruangan. Pendingin ruangan, AC dipasang di suatu ruangan. Nah, bisa menghasilkan suhu yang kita inginkan itu gimana sih prosesnya? Nah, seperti ini. Coba lihat blok diagramnya. Ada input. Inputnya apa? Suhu ruangan yang diinginkan. Misalnya, kalian ingin mengeset AC itu dengan suhu 17 derajat Celcius. Kemudian masuk ke controller, yaitu microcontroller. Kemarin sudah Ibu jelaskan. Kemudian aktuator, ke plannya, outputnya suhu ruangan sebenarnya. Jika suhu ruangan sebenarnya itu belum mencapai 17, maka sensornya itu mendeteksi, di feedback, terus dikembalikan lagi, dikontrol lagi, terus munyer terus sampai output yang diinginkan itu sama dengan 17 derajat Celcius. Seperti itu ya. Pokoknya fungsinya ini, feedback ini untuk mengendalikan supaya errornya itu sedikit. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang soal terakhir, sebutkan keuntungan dan kerugian sistem kontrol loop tertutup. Nah, itu soal terakhir. Jadi soalnya ada 3. Tadi yang di tengah-tengah, soal pertama dan kedua. Kemudian ini soal yang terakhir. Sebutkan keuntungan dan kerugian sistem kontrol loop tertutup. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas silakan melalui Google Classroom. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe untuk mendukung program ini. Tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Sekerdiri Raya.